ngulang sedikit lah. Kadang-kadang saya kebablasan ngulangnya banyak sih, tambahannya jadi sedikit. Kita selama ini udah belajar tentang bagaimana mengenal Tuhan ya, Allah yang sejati di dalam Yesus. Karena Alkitab katakan pada dasarnya ada banyak, bukan banyak Allah, jangan salah, itu Alkitab 1 Korintus 8 yang disebut Allah, ya. Bukan Allah yang disebut, tapi pada hakikatnya bukan Allah. Allah itu hanya satu, amin saudaraku, ya cuma satu, yaitu adalah Allah di dalam Yesus Kristus. Nah, Kristen itu imannya begitu. Ada banyak yang disebut Allah, tapi hanya satu yang sejati, yang benar, yaitu Allah di dalam Yesus. Itu apa? Memang harus dijelaskan. Ya, Allah yang bekerja melalui Yesus, Allah yang menyatakan diri melalui Yesus. Atau paling gampang Allah yang dikenalkan Tuhan Yesus gitu loh saudaraku. Allah yang dikenalkan Yesus itu siapa? Yesus mengenalkan Allah itu sebagai apa saudaraku? Iya. Bapak. Oh, tuh, Bapakmu di surga lah itu, Allah itu. Dan waktu mereka tanya, di mana Bapak itu Tuhan? Kami mau tunjukkan kami. Barang siapa melihat aku, dia telah melihat Bapa. Sekiranya kamu mengenal aku, kamu juga mengenal Bapa. Kenapa? Karena Bapa diam di dalam aku. Lah itu. Makanya orang Kristen kalau berdoa, nah ini kita sering pendeta berdoa. Saya waktu kecil ya sering dengar, saya dulu nggak ngerti ya, setelah jadi hamba Tuhan ya ngerti itu. Kalau berdoa kan selalu ya, saudara, dan juga berdoa seperti itu, kadang-kadang kita ikut aja, tapi harus ngerti. Bapa di sorga, yang kami sembah, kami kenal di dalam nama juga bisa, nama itu nanti kita akan belajar, belum sempat ya. Nama Yesus Kristus atau di dalam Yesus Kristus. Wah itu Allah yang itu gitu loh. Yang kita panggil Bapa. Itu spesifik, khusus. Enggak ada Allah di dunia ini Tuhannya mana? Tadi nyanyi ya, Allah mana? Oh bukan itu tadi. Allah mana yang besar seperti. Enggak ada Allah yang seperti Allah kita. Yang dipanggil Bapa, tidak ada. Bisa dimarahi, kurang ajar kamu. Kamu itu budak, gitu. Kamu itu slave, hamba itu halus Indonesia, itu bahasa Inggrisnya slave. Yang di kitab sebelah, oh iya loh, terjemahkan bahasa Inggris, kita ini slave-nya yang di atas itu. Budak, halusnya aja hamba gitu ya. Ya apa, kalau kita enggak, kamu ini anak-anakku, Tuhan ngomong kan, banyak ayat, kita sudah belajar lah. Hari ini kan kita terus belajar menjadi anak Allah. Tapi bukan lebih kepada ini, saudaraku ya. Harus bagaimana jadi anak Allah? Jujur aja kalau kita hanya sering dikhotbahi harus gini, harus gitu. Maaf, saudaraku. Saya menyadari sebagai manusia, belum tentu mampu Anda melakukan. Nanti kita menyimpulkan jadi anak Allah itu cuma dua sebenarnya, saudara. Yang satu minggu lalu belajar ya, yaitu hidup kekal. Ya enggak mungkin hidup kekal. Kita mesti mati, makanya Yesus datang itu kan, ya kan, itu salah satu berkat. Nanti mulai saya urut ya, kita belajar tentang menjadi anak Allah itu adalah salah satu bagian, baru salah satu bagian dari rencana Allah, ya rencana berkat Allah. Allah memberkati, ya dengan tangannya, kita belajar dengan tangan, mencipta dengan tangannya, menyelamatkan dengan tangannya, memberkati juga dengan tangannya. Kita udah belajar tangannya Allah itu yang dimaksud firman ya, Allah itu bekerja dengan firman-Nya, Allah roh, tidak seperti manusia yang punya tangan, punya kaki. Sehingga kalau bekerja menggunakan firman-Nya, seperti tangannya gitu ya, dengan Roh Kudus juga. Nah kita belum menyentuh Roh Kudus, belajar tangan sang firman aja lama banget ini. Gak apa-apa, ya jadi memberkati kita untuk menjadikan anak-anaknya pun melalui pekerjaan firman, sang firman ini, tangan kanannya ini, Yesus Kristus. Lah saya mau mulai urut, ya dengar baik-baik. Minggu lalu baru tiga aja yang poin baru A. Nanti ada 6, ini aja saya sederhanakan saudaraku ya, terlalu rumit, terlalu luas. Tapi kita buat sederhana aja. Jadi yang pertama, bagaimana Tuhan Yesus, apa yang dikerjakan Tuhan Yesus untuk menjadikan kita anak-anak Allah. Kita perlu belajar ini, ngerti. Saudara menjadi anak Allah itu dengan cara apa sih saudaraku? Karena KTP-mu Kristen? Karena kamu orang tuamu Kristen, kau lahir di keluarga Kristen? Anaknya sering liatin terus ini. Kamu jadi anak Allah kenapa sayang? Karena bapak ibumu Kristen, Mas Denis, Mbak Sri Kristen, anaknya jadi Kristen, jadi anak Allah otomatis.
Karena dilahirkan orang tuanya Kristen jadi anak Allah, coba saudara pernah mikir enggak? Karena agamamu Kristen, kok jadi anak Allah? Kenapa kita jadi anak Allah? Disebut anak-anak Allah. Ya bentuk jamak. Kenapa? Kenapa? Pernah mikir enggak saudaraku? Ini yang dikerjakan Yesus gitu loh saudaraku. Tujuan saya biar jemaat ngerti, bersyukur. Tidak asal klaim, tidak sombong loh, orang Kristen, aku anak raja, engkau anak, jari ini sopo. Ya tahu kalau ditanya, katanya siapa? Apa buktinya? Apa yang mengesahkan kamu ini disebut anak-anak Allah? Ayo apa? Bisa enggak kita jawab? Kalau enggak belajar, makanya kan, butuh Pak Agung ngajar. Makanya apa yang Yesus kerjakan untuk menjadikan kita anak-anak Allah? Karena sebelumnya kan Kristus yang menjadikan kita anak-anak Allah. Ya memang saya selama ini di YouTube tuh yang lihat sedikit ya. Ada paling 6, 10 itu sudah bagus ya. Kemarin saya waktu lihat nyoba lagi, ini sudah di-upload. Minggu lalu kok belum saya lihat ya. Belum sempat. Yang kapan itu? Kok 100? Waduh 100 lebih. Ada iklan, Mas Yuga kok ada iklannya Mas Yuga. Saya sempat lihat ada iklan. Nggak mengganggu sebenarnya. Ya enggak tahu lah ya apa itu kok masuk iklan. Kan pokoknya 100 lebih mungkin ya masuk iklan gitu. Inilah kita anak Tuhan lah, enggak mempermasalahkan gitu ya. Cuman satu untungnya, cuman segitu. Di situ Kristus yang menjadikan anak-anak Allah. Ya kan? Bagaimana Yesus menjadikan kita anak-anak Allah? Apa yang Yesus kerjakan gitu loh saudara. Nah ini kan kita harus ngerti, supaya Anda mantep, aku jadi anak Allah ini ada dasarnya gitu loh maksud saya. Ini bukan teologi itu. Kadang jemaat itu kan, maaf karena kita enggak biasa diajar dalam firman Tuhan ya. Maaf ya, jemaat itu senangnya yang gampang-gampang, praktis, sih pokoknya aku diberkati. Ya sih urip enak, aman, tentram. Wah, enggak mau belajar. Saudara saya lihat di YouTube, banyak ajaran-ajaran mau macam-macam. Bahkan hamba Tuhan yang sangat terkenal, saya kaget, mirip dengan saksi Yehova. Kebanyakan mereka salah itu saya melihat karena Yesus itu manusianya saja gitu loh. Ini loh, memang Yesus manusia kan, saya ajarkan kan, pengantara Allah, kita memiliki Allah yang Esa, satu Allah saja, kita yaitu Bapa, memiliki pengantara yang Esa, yaitu manusia Yesus Kristus, memang manusia juga. Gitu. Lah kalau iman kita tidak didasari yang baik, wah saya takut. Karena ini ada hamba Tuhan yang terkenal banget, saudaraku. Pengikutnya banyak. Saya sedih, saya sampai berdoa Tuhan supaya jemaat yang banyak itu jangan sampai binasa, jangan sampai tersesat. Saya keseret karena diajar hamba, saya enggak mau sebut nama lah, itu sangat apa ya, kan etika ya. Tapi terkenal banget. Mas juga ngerti tentunya, lagi rame sekarang, saudaraku. Ngajarnya menurut saya ngawur banget. Terkenal, pengikutnya banyak, apa enggak ngeri, saudara. Teman saya hamba Tuhan sempat ikut di situ. Hamba Tuhan yang sempat guling, saya layani, malah melok rono ya, sudah. Terkenal memang di Jakarta. Saya sampai berdoa secara khusus, Tuhan supaya umat yang begitu banyak, kasihan mereka. Nanti saya sampai ada hamba-hamba Tuhan mengcover khotbahnya untuk di kantor, karena bahaya banget ngajarnya. Mirip saksi Yehova ya. Hati-hati saudaraku ya. Makanya Anda harus belajar. Saya enggak kebetulan jemaat di sini diberi dasar-dasar fondasi tentang. Sebenarnya ini harus saya lakukan sejak dulu sebenarnya. Ya, tapi enggak apa-apa, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali ya. Daripada enggak belas. Nah, sekarang kita kembali ke topik. Kenapa Anda bisa menjadi anak-anak Allah? Sampai disebut anak-anak Allah, bukan hanya sebutan loh ya. Nanti saya tunjukkan. Benar-benar jadi anak Allah. Mengapa ini bisa terjadi? Karena apa, saudaraku? Siapa yang melakukan ini? Siapa yang membuat ini semua? Ya, kalau lengkapnya Allah melalui Tuhan Yesus. Kan yang melahirkan kan Allah ya. Lah, sekarang kita akan lihat. Ini satu ayat ini, satu perikop Yohanes 1 ayat 1 sampai 13. Ini bisa menjelaskan apa yang saya khotbahkan. Saya kalau merangkum nanti terlalu lama ya. Dari penciptaan, jadi gini. Yesus itu melakukan, apa yang dikerjakan, Yesus membuat kita jadi anak Allah itu sejak penciptaan. Sejak penciptaan, setelah manusia jatuh dosa pun, Yesus datang sebagai manusia, menyatakan dirinya supaya kita jadi anaknya, bahkan nanti mati, makanya urutnya mati, bangkit, terus naik ke sorga, datang kembali, itu semuanya itu untuk membuat kita jadi anak Allah. Kita lihat ini dulu, minggu lalu baru khotbah sampai ketiga, yaitu penciptaan, kedatangannya ke dunia dan kematiannya.
Nah, saya bisa rangkum dari sini aja dulu. Silakan. Dibaca. Pada mulanya adalah firman. Adalah firman, sang firman sebetulnya terjemahan yang tepat. Logos, ada sang firman, adalah sang firman. Terus Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. dan sang firman adalah, sebenarnya pakai adalah semua itu. In, bentuk lampau. Adalah bersama dengan Allah. Prostonteon, pada Allah, nempel pada Allah. Menghadap pada Allah atau bersama Allah. Ya makanya diterjemahkan, kan proston itu agak, jadi pada mulanya adalah firman, sang firman adalah pada Allah, kan enggak enak kan. Makanya dibuat bahasa yang dimengerti. Ya, kepada Allah, di dalam Allah. Nanti kita ngerti, Yesus ngomong di pasal 8 Yohanes juga, aku keluar dari Bapa. Berarti kesimpulannya firman itu di dalam Allah, atau Allah ini yang disebut Bapa. Terus Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. sejak semula, sejak kekal bersama Allah, di dalam Allah. Terus Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. sang firman yang bersama Allah ini, yang di dalam Allah ini adalah sang pencipta. Mencipta segala sesuatu. Tidak ada yang terjadi tanpa Dia yang mencipta. Dengan kata lain, hanya Dia sang pencipta. Allah mencipta melalui firman-Nya. Tidak pakai yang lain. Tidak pakai malaikat disuruh menciptakan, enggak. Firman-Nya inilah. Nah, yang mencipta. Nanti kita akan ngerti firman ini ayat 14-nya kan, itu Yesus yang dimaksud. Tapi baca terus, ayat 4. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Nah firman ini, saudaraku, ini disebut afto. Dia itu untuk hidup, sesuatu yang hidup. Maaf saudaraku, kalau bahasa Indonesia enggak kelihatan ya, itu bisa itu orang, bisa itu benda. Bahasa Inggris kelihatan. Bahasa Yunani juga, jadi itu benda, misalnya gitu. Manusia, he, si gitu ya. Ini dia ini bukan benda gitu loh. Ini hidup. Satu pribadi. Di dalam Dia, makanya benar terjemahan Indonesia, Dia. Bukan di dalam itu. Di dalam Dia ada apa? Hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Terus? Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Bercahaya dalam gelap, gelap tidak menguasainya. Kita ingat penciptaan pertama. Jadilah terang, firman keluar menerangi, sehingga terang itu jadi. Padahal itu belum ada matahari, bulan, bintang, ya itu kan sang terang. Makanya Allah itu terang. Yesus itu terang. Akulah terang. Sebetulnya saudaraku, kita ini bukan terang dunia, salah. Siapakah terang dunia itu? Tuhan Yesus. Kita jadi terang karena Tuhan Yesus sang terang itu tinggal di dalam hidup kita. Itu. Dalam Dia ada terang dan kegelapan tidak menguasainya. Bercahaya dalam kegelapan. Terus lompat ayat 8. 9, langsung 9. Karena ini bicara Yohanes Pembaptis. 6, 7, 8 ini Yohanes Pembaptis. Itu menjadi saksi bagi terang itu. Ya, tidak usah dibahas itu. Kita bahas tentang terang itu. Terus? Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Terang yang sesungguhnya, terang sejati, aletheia bahasa Yunaninya. Terang yang benar. Terang yang sejati. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu aletheia. Kebenaran. Terang yang sejati, yang benar. Ini terang bukan, saudaraku? Lampu ini terang bukan? Ya toh? Matahari terang bukan? Itu terang, tapi bukan terang yang sesungguhnya, gitu loh. Terang yang sesungguhnya telah datang. Yang menerangi setiap orang itu antropos di situ, menerangi setiap manusia. Sedang datang ke dalam dunia. Terus? Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya. Nah, dunia dijadikan olehnya. Olehnya ini siapa, saudaraku? Sang firman tadi kan, yang di dalam Dia ada hidup itu adalah terang bagi dunia ini, bagi manusia, kegelapan tidak menguasainya. Dunia dijadikan olehnya, Dia datang ke dalam dunia dijadikan olehnya, tetapi, lah ini ironisnya, saudaraku. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Dunia tidak mengenal yang menjadikan Dia. Nah ini, saudaraku. Dunia tidak mengenal firman yang menjadikan segala sesuatu ini. Dunia tidak mengenal firman yang ada kehidupan di dalamnya. Dunia tidak mengenal firman yang menjadi terang yang sesungguhnya. Makanya di awal tadi saya katakan ada banyak yang disebut Allah di dunia ini. Tetapi sesungguhnya bukan Allah. Ada yang banyak disebut terang di dunia ini. Tetapi sesungguhnya bukan terang. Saya mau tanya, terang ini bisa mati enggak?
Bisa hilang, habis nggak? Bisa jadi gelap lagi nggak? Makanya ayat itu dimaksud terang itu bercahaya di tengah kegelapan, kegelapan tidak menguasainya, tidak akan ada kegelapan lagi. Tetapi terang yang seperti ini bisa mati. HP kita bisa untuk senter, apa? Tapi bisa habis nggak baterainya? Bisa, harus dicas lagi. Karena nggak abadi, tapi terang ini. Sang pencipta ini. Yang adalah terang yang sejati. Pencipta datang kepada ciptaannya, tapi yang diciptakan tidak mengenalnya. Terus 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Ia datang pada milik, bukan hanya mencipta, berarti yang diciptakan ini juga menjadi kepunyaan Tuhan yang mencipta, Sang Firman. Saya mau tanya, termasuk manusia bukan? Segala sesuatu itu termasuk manusia bukan? Termasuk saudara dan saya. Jadi siapa yang menciptakan saudara kalau gitu? Enggak usah takut ngomong. Siapa yang menciptakan segala sesuatu termasuk kita? Siapa yang menciptakan? Firman. Menurut ayat baca ayat ini, memang Allah yang mencipta, benar, tapi dengan apanya? Dengan firman itu, firman ini. Kita ini miliknya firman, kita dicipta firman. Firman datang, tidak mengenal dunia. Firman datang, kita ini punyanya firman. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tidak menerima, sudah tidak kenal, tidak terima lagi gitu loh. Ya, akhirnya ayat kedua 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Haleluya. Amin, saudaraku. Silakan yang tidak menerima, itu urusan kau masing-masing. Tidak mengenal, tapi kita bersyukur. Aku telah mengenal kasih karuniamu. Amin. Kita bersyukur. Barang siapa yang menerimanya, berarti kan karena mengenal, diberi kuasa supaya menjadi anak-anak, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ini loh Tuhan Yesus akhirnya menjadikan kita anak Allah. Tapi kita harus ingat dulu ya, sejak pertama penciptaan, apa yang Yesus lakukan untuk menjadikan kita anak-anak Allah? Penciptaan. Kenapa? Di dalam penciptaan, sejak semula, manusia itu diciptakan menurut rupa gambar Allah. Manusia diciptakan, direncanakan menjadi anak-anak Allah. Ya, coba ayat, nanti balik lagi ke sini. Efesus itu loh ya, Efesus 1 ayat 4. Lihat. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Dia ini yang dimaksud Sang Firman itu, Tuhan Yesus itu. Nanti kalau sudah baca di atasnya. Memilih kita. Allah memilih kita di dalam Kristus, di dalam Sang Firman. Sebelum dunia dijadikan, sebelum ada penciptaan, Allah sudah milih. Betul, sudah kenal Anda, sudah milih Anda, sudah tahu, Maha tahu, saudaraku. Tapi Anda memang belum ada, jangan salah ya. Ini unik, saudaraku ya. Kalau ini bukan praeksistensi kita, keadaan kita sebelum jadi manusia. Kalau Yesus punya praeksistensi sebelum jadi manusia, dia Sang Firman. Nanti ayat 14-nya kan jadi manusia. Kita enggak, ini bukan, loh berarti aku Yesus, enggak. Bukan, ini saudaraku, lagunya bagus ini, bisa menjelaskan. Ku di tanganmu, ada lagunya. Ku di hatimu, yang ketiga dulu. Di pikiranmu, di rencanamu. Jadi Anda itu sudah ada dalam rencana Allah. Bukan cuma sekarang direncanakan, itu sebelum dunia dijadikan. Tuhan sudah merencanakan kita. Sudah merancang kita, sudah menentukan kita. Ini rancangan kan buat suatu penentuan. Aku nanti mau begini. Aku mau buat manusia begini. Apa yang menjadi rencana ketentuan Allah? Yaitu bahwa sebelum dunia dijadikan, sebelum semua diciptakan, Tuhan sudah punya rencana buat manusia. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Supaya manusia ini kudus dan tak bercacat di hadapannya. Maksudnya apa? Kudus dan tak bercacat, ayat 5-nya. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Jadi saya tanya sekarang, kita dijadikan anak-anak Allah ini sejak kapan? Sebelum dunia, tapi masih dalam rancangan gitu. Ya toh, ini terus diciptakan, itu khotbah minggu lalu. Terus Allah ngomong kan, baiklah kita. Lah ini kan unik lagi kita belajar. Allah katanya satu, Esa. Kenapa ngomong kita? Lah ini kan Tritunggal.
itu bisa debatable, tapi banyak ayat ngomong kita. Ketika ini Menara Babel, mau ngacaukan baca itu, marilah, baiklah kita turun melihat apa yang mereka lakukan, terus Mordekai, kita semua. Nah kita bisa jelasin, kita itu bahasa Indonesia aja yang unik, lain dari yang lain. Kita bisa membedakan kami sama kita. Bahasa Inggris, bahasa Yunani enggak ada. Kami sama kita itu sama. Bahasa Inggris kan we gitu ya. Ya kan? Imas, imin gitu ya. Itu imu itu yang bahasa Yunani. Kami kita itu enggak bisa dibedakan. Jadi itu bisa saja baiklah kami menjadikan itu bisa. Kita bisa jelaskan, kenapa kok Tuhan walaupun satu tapi ngomong kami? Karena walaupun Allah itu satu tapi memiliki tiga hipotesis bahasa Yunaninya, realita atau pribadi, yaitu firman, Bapa, firman dan roh. Kita jangan nyebut anak dulu, kok ada anak ini. Firman dan roh, ada firman di dalam Bapa, roh di dalam Bapa. Seperti manusia gitu, saudaraku. Anda punya roh enggak? Anda punya logos enggak? Firman logos, akal budi ini loh. Kan punya. Lah Allah itu kira-kira seperti itu. Tuhan kok kayak manusia, saya pernah ngomong. Bukan Tuhan yang kayak manusia, manusia yang diciptakan menurut gambarnya Allah. Itu loh kira-kira jawabannya. Tapi ya kita enggak sesempurna Allah. Bahasa Yunaninya seperti. Itu omioma. Sama itu homo. homo. Kalau bahasa saya Yunani, yang saya baca Yunani. Jadi H itu tipis. Kalau yang di luar itu homioma gitu ya. Beda tipis ya, homo itu sama. Sekarang homo itu artinya bukan sama lagi. Homo itu artinya apa? Ya sama kan, sejenis itu. Tapi konotasinya jelek. Ya, homo itu sama. Tapi kita enggak homo, diciptakan enggak homo dengan Tuhan. Omioma. Sama. Atau omoi bacanya. Saya oi, saya baca i. Omi. Mirip seperti. Ya, jangan salah. Jadi manusia itu mati Kejadian 1, 26, 27. Baca sendiri. Marilah kami. Lah, saya tanya yang sebelah. Kenapa ada kata kami? Coba jelasin. Kan juga kami perintahkan kepadamu. Kok ngomong kami? Katanya Esa. Kok ngomongnya kami? Jawabannya macam-macam. Sudah pernah dengar jawabannya enggak? Salah satunya itu, ini sambil intermezzo dulu ya. Itu kan bahasa kerajaan itu. Pakai kami. Jadi kayak orang Indonesia itu loh, kalau pidato. Kami di sini berdiri padahal orang satu gitu ya, kira-kira gitulah. Ya sakar mulang. Nah ini enggak, memang kami itu satu tapi ngomong ya dengan firman dan rohnya gitu. Ya itu beda. Kalau kita enggak bisa, saudara bisa ngomong sama logosmu sendiri, sama rohmu sendiri. Ngomong dalam hati bisa, tapi berinteraksi ya, karena kita bukan Allah gitu. Marilah kita kami menjadikan manusia menurut gambar kita. Ya diciptakanlah. Nah, tadi kita ada belajar, memang Allah yang mencipta, tetapi pelaksanaannya, siapa yang melaksanakan penciptaan firman? Jadi yang mencipta Yesus, menurut gambar dan rupa kita. Kalau saya ulangi terlalu panjang nanti, siapa sih gambar Allah itu? Kita udah belajar kan? Tuhan Yesus. Kamu lihat aku, sama dengan lihat Allah, Yohanes 14 ayat 7, 8, 9, baca sendiri. Kolose 1:15 adalah gambar Allah, dia adalah gambar Allah. Ibrani 1:3, gambar wujud Allah yang tak kelihatan. Gambar wujud kemuliaan Allah. Banyak tuh, 204, Yesus itu gambar Allah. Ya, saya kalau buka lagi, nggak apa-apa deh, biar mantep. Ada satu ayat yang belum saya tunjukkan. Ini penting ini. Yang setelah manusia jatuh dosa, Kejadian 3. Ini banyak ayatnya ya. Kejadian 3, setelah manusia jatuh dosa, yang terakhir itu menjadi seperti salah satu ayat 22. Kalau Alkitab ngomong Allah itu ngomong kami, kita bisa dijelaskan karena tritum tunggal. Kalau sebelah tanya aja sendiri. Itu ngomongnya kami juga loh, kami. Walaupun Tuhan juga ngomong aku. Baca. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi salah satu dari kita. Seperti. Pelan-pelan bacanya. Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti Ingat ya, salah satu seperti. dari kita. Baca dulu supaya Anda itu tidak sama dengan Allah. Yesus yang sama dengan. Kita ini seperti. 1, 2, 3. Seperti. Salah satu. Dari kita. Dari kita. Kita ini siapa? Yang ngomong siapa? Allah. Salah satu dari kita. Berarti siapa ini, saudaraku?
Loh gak usah takut-takut, siapa ini? Salah satu dari Bapa, Firman, dan Roh. Bapa bisa dilihat enggak? Allah itu roh, tidak ada seorang pun pernah melihat Allah. Roh Kudus, bisa dilihat enggak? Oh burung merpati Pak, oh ngawur. Ini burung merpati itu teofaninya Roh Kudus. Teofani itu penampakan, bukan berarti Roh Kudus, itu burung merpati. Kalau begitu, ada Roh Kudus goreng. Karena apa? Ada burung dara goreng, burung merpati kan kayak burung dara, kan ngawur berarti. Oh ada Roh Kudus, burung merpati lewat, oh bukan. Itu burung beneran gitu loh. Itu salah satu, karena ada lagi Roh Kudus menampakkan diri dalam wujud apa, saudaraku? Api, lidah-lidah api. Jangan salah ya. Tidak bisa dilihat. Allah pun tidak bisa. Ya. Tetapi ketika Allah menampakkan dirinya, tidak ada seorang pun melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah, dia yang menyatakannya. Kamu lihat aku, lihat Bapa. Lihat Yesus, baru bisa melihat Bapa. Oh seperti itu. Jadi Yesus itu, jadi gini yang pertama, apa yang dilakukan Yesus? Yesus itu yang menciptakan sekaligus menjadi gambar bagi manusia yang diciptakan supaya menurut rupa dan gambar salah satu dari kita. Allah kan tidak kelihatan, diciptakan menurut Allah, enggak kelihatan. Ya apa cara membuatnya, kan enggak bisa. Roh Kudus juga enggak kelihatan, roh itu mengerami seluruh bumi, Kejadian 1 ayat 2 itu, kan enggak kelihatan. Sapi sang firman ini loh. Saudara tahu enggak, ketika Adam jatuh dosa, Kejadian 3 ini, yang ayat 7-nya, dia mendengar langkah kaki Tuhan. Apa Tuhan memangnya punya kaki? Saya pikir ayat itu kiasan ya. Loh, tapi itu enggak, loh, mendengar ada suara bunyi kaki yang sedang berjalan. Kakinya siapa itu? Allah di dalam Yesus. Siapa yang dijumpai Abraham? Ketika lagi duduk di bawah pohon terbantin ada 3 orang lewat. Terus diajak makan, ternyata satunya itu Yahweh dalam wujud manusia. Nanti kita akan berdalam. Allah itu sudah sering datang ke dunia, menjumpai manusia. Loh, kok kayak manusia? Bukan kayak manusia kamu yang diciptakan, tapi itu memang sebagai malaikat, bukan manusia karena belum lahir ke dunia pada peristiwa Natal. Ingat baik-baik ya. Jadi Yesus menciptakan kita manusia menurut gambarnya. Yesus itu adalah anak Allah yang sejati. Disebut apa? Saya sudah khotbah minggu lalu. 2 minggu lalu ya. Anak tunggal. Itu bahasa Yunani monogenis. Mono itu tunggal, satu-satunya, hanya genis itu keluar, dilahirkan. Makanya disebut anak tunggal Allah. Ya kan? Lah manusia diciptakan, kenapa disebut? Nah ini jadi jawaban. Kenapa Anda disebut anak-anak Allah? Karena Anda dan saya diciptakan oleh sang anak Allah yang jadi manusia, Firman itu anak Allah. Ya, anak Allah itu gelarnya saja. Itu jangan salah ya. Firman itu gelarnya itu nanti di ayat 14. Tadi ya kita lanjutkan ayat Yohanes 1 ayat 12 tadi ya, enggak apa-apa baca lagi. Jadi sejak semula itu Tuhan merencanakan kita jadi anak-anaknya, supaya jadi anaknya, yang menciptakan ya anaknya, yang Firman itu. Diciptakan menurut gambar anaknya. Makanya Adam itu adalah manusia yang pertama, dengar baik-baik, manusia yang pertama yang disebut anak Allah. Lukas pasal 3. Pernah baca nggak ayatnya itu? Adam itu anak Allah. Ya toh? Karena diciptakan menurut gambaran Yesus, anak Allah yang sejati, anak Allah yang tunggal itu. Oke, baca ini. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Makanya kenapa Yesus bisa memberi kuasa? Ini kan bicaranya tadi Firman. Orang yang mengenal Yesus, Sang Firman, yang menerima Sang Firman diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Karena dia anak Allah, kan? Anak Allah yang tunggal. Ya toh? Supaya menjadikan kita diberi kuasa jadi anak-anak Allah. Kenapa kok manusia perlu diberi kuasa menjadi anak-anak Allah? Ayo jawab saudaraku, kenapa? Peristiwa ini karena manusia kembali hidup di dalam kegelapan. Ketika dunia diciptakan gelap gulita, belum bentuk kosong, Allah datang menjadi terang melalui Yesus. Ketika manusia diciptakan, gelap lagi dunia ini. Kenapa? Karena manusia yang diberi kuasa, diciptakan menurut gambarnya Allah, berkuasa. Allah itu berkuasa.
Atas ciptaan, ada ciptaan, kamu kasih kuasa. Tidak menjalankan dengan baik, justru dicuri oleh iblis, ditipu iblis. Diajak memberontak melawan kehendak Tuhan. Jatuh dosa, dunia jatuh dalam kegelapan lagi. Makanya di kamar. Yesus datang kembali. Datang kepada milik kepunyaannya. Datang kepada penciptaannya, tapi ciptaannya tidak mengenal. Kepunyaannya, miliknya menolak dia karena di dalam gelap. Coba Anda hidup dalam gelap. Coba matikan semua lampu di rumah Anda, kamar Anda. Kapan saya agak pegel sama nyonya saya. Baru mau gosok gigi, matikan lampunya. Loh, lah saya kan keliru gosok muka saya. Sebentar. Dia nggak suka terang-terang. Lah saya, wah kalau gelap keliru nanti masuk kan kamar mandi di dalam kamar. Saya nggak kelihatan apa-apa ngambil, nanti dulu kan. Orang kalau di dalam gelap bisa salah, melangkah, keliru. Orang hidup dalam gelap, mau masuk ke kamarnya nyonya, keliru ke kamar pembantu. Orang hidup dalam gelap, harusnya ngambil uang di dompetnya sendiri, keliru ngambil dompetnya. Oh, orang ini mencuri. Itu hidup dalam gelap. Makanya manusia jatuh dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Yang dimaksud kemuliaan itu gambar sebagai anak-anak Allah hilang. Yesus datang supaya orang mengenal, terima, diberi kuasa kembali untuk menjadi anak-anak Allah. Gitu loh saudaraku. Jadi yang kedua ini, Yesus itu menjadikan kita anak-anak Allah dengan datang ke dunia. Yang pertama dengan menciptakan kita menurut gambarnya. Gitu ya. Yesus gambar Allah bagi penciptaan manusia. Salah satu dari kita, menjadi seperti salah satu dari kita. Makanya Adam itu Roma 5:14 adalah gambaran dari Yesus. Nanti kita sampai ke sana kok. Yang kedua, karena manusia hidup dalam gelap kembali, jatuh dosa, Yesus datang lagi menjadi terang bagi manusia, supaya manusia kembali menjadi anak Allah. Kan berarti Tuhan Yesus itu terus-menerus tidak berhenti menyayangi kita. Amin, saudaraku. Kita yang direncanakan jadi anak-anaknya, bahasa Jawanya belendes, ternyata Adam terseret oleh iblis, dosa, ditipu iblis, jatuh dosa lagi. Datangi lagi, tidak diasap, saudaraku. Yohanes 3, anak manusia, coba ini ayat ini terkenal ya, Yohanes 3, 16. Saudara kan baca sampai 16 saja kan. Ayat 17-nya juga perlu dibaca, Yohanes 3, coba. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mengaruniakan Yesus, anaknya ini kan, supaya tidak binasa. Ayat 17-nya, nah itu loh. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia. Jadi anak Allah diutus datang ke dunia, bukan untuk. Karena saudara seberang itu sering pakai istilah, lu Yesus diutus. Berarti kan juga seperti nabi kami, seperti manusia. Di Alkitab itu yang diutus itu bukan cuma manusia, yang ilahi juga diutus. Malaikat juga diutus bukan, walaupun malaikat bukan ilahi. Malaikat diutus, Roh Kudus diutus dari sorga, ada ayatnya di Alkitab. Makanya jangan samakan kitabnya, gitu, beda. Yesus diutus juga, tapi sebagai anak Allah, sebagai firman yang menjadi manusia. Firman jadi manusia, itu tadi Yohanes 1:14-nya ya. Terus bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk apa? Melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Menyelamatkan, bagaimana cara Yesus menyelamatkan? Ya tadi kan menyatakan dirinya, supaya manusia mengenal dia, menerima dia. Barang siapa yang menerimanya diberi apa? Kuasa. Kuasa dulu loh, kita barang siapa menerimanya jadi anak Allah, itu bacanya kurang teliti. Diberi kuasa supaya menjadi baru anak Allah. Saya jelaskan kan, kuasa menjadi anak Allah baru masuk yang ketiga. Itu terjadi melalui kematian Yesus. Itu loh saudara. Saya mau tunjukkan ini yang dikerjakan Tuhan semuanya, melalui Yesus. Allah melalui Yesus. Melalui menciptakan kita menurut gambarnya. Dan yang kedua, ketika manusia jatuh dosa, kehilangan gambar Allah, kemuliaan Allah, gambar anak Allah hilang. Yesus datang kembali jadi terang, supaya manusia melihat terang itu, datang pada terang itu, menerima, percaya, diberi kuasa. Nah, manusia ada yang menolak, itu urusan masing-masing. Yang percaya diberi kuasa, jadi anak Allah. Yang ketiga ini, saudaraku,
Bagaimana untuk menjadi anak Allah? Yesus memberi kuasa supaya jadi anak Allah. Kenapa, saudaraku? Ketika Yesus datang, barang siapa percaya kepadaku. Ini aja, saya diwakili ayat ini, karena banyak ya minggu lalu ya. Yohanes 11 ayat 25-26. Ini coba ingat baik-baik ayat ini, saudaraku. Akulah kebangkitan dan hidup. Baca. Jawab Yesus, akulah kebangkitan hidup. Coba mic-nya yang enak Mas juga. Ganti, kok mati-mati? Atau sebelahnya itu? Ini nyala ini. Ya. Baca. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Kok tambah pelan? Kalau yang ini coba. Ini di sini kan. Tes. Gak usah dikerasin lagi. Coba Mas juga. Akulah. Jawab Yesus. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa lah ini saudara. Ini jadi berkat khusus. Saya sudah mengajarkan tentang berkat umum. Tuhan itu mengasihi kita semua. Sebenarnya keselamatan untuk semua. Berkat Tuhan untuk semua. Pemeliharaan Tuhan untuk semua. Tetapi ada yang khusus. Barang siapa ini bicara khusus. Yaitu orang-orang yang barang siapa ini. Yang apa saudaraku? Percaya kepadaku. Barang siapa mau percaya tadi, menerima sang firman ini tadi. Ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ia akan hidup. Dengar Pak, ini yang disebut kuasa. Ia akan hidup walaupun sudah mati. Kuasa kebangkitan dan hidup. Di dalam dia, dalam firman ada hidup. Manusia pasti mati enggak? Kenapa manusia mati? Ini perlu belajar, saudara. Perlu ngerti. Kenapa manusia bisa mati? Karena dosa. Anak Allah itu Adam pertama ya, yang maksudnya diciptakan manusia yang pertama disebut anak Allah diciptakan. Itu tidak untuk mati. Kita tahu dari mana? Ada perintah Allah, peringatan dari Allah. Jangan kamu makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat ini. Ketika kamu makan buahnya, kamu akan mati. Kalau enggak makan mati enggak? Enggak. Berarti manusia itu tidak diciptakan untuk mati. Manusia jadi mati ketika Adam cikal bakal manusia ini. Manusia yang pertama yang akan menurunkan manusia yang lainnya seperti kita sampai hari ini. Karena melanggar firman. Makan buah kuldi itu, biar cepat aja. Mati! Sampai hari ini kita jadi mati juga. Karena kita, sini ada yang lahir bukan dari keturunan Adam. Keturunannya siapa? Dari batu mungkin, ya Sun Gokong. Kan enggak saudaraku ya. Mati! Karena dosa. Makanya orang yang tidak berdosa yang tidak mati. Dan ternyata manusia tidak ada yang tidak berdosa. Semua mati. Makanya disebut kuasa. Aku kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya. Dia tidak apa? Dia akan hidup dengan kuasa. Walaupun sudah mati. Dan terbukti Lazarus kan sudah mati. Berapa hari matinya? Sudah 4 hari. Ini lebih dari 3 hari. 4 hari. Dalam kubur, sudah dimumi. Apa ini? Nanti disuruh ngelepas ikatannya itu. Sudah tidak bernapas sama sekali. Tapi Yesus, keluar Lazarus. Ini kebangkitan dan hidup. Ini ada kuasa. Lazarus anak Allah juga, anak-anak Allah. Tidak mati. Tapi ada yang membangkitkan Tuhan Yesus. Terus, ayat 26. Dan setiap orang yang hidup. Setiap yang hidup. Berarti saudara, saya kan masih hidup. Yang lain yang masih hidup ini. Dan yang percaya kepada Kalau Anda percaya Yesus, sang firman itu, yang jadi manusia itu. Tidak akan mati selama-lamanya. Tidak akan mati. Loh Pak, buktinya kok masih mati. Banyak hamba-hamba Tuhan. Jangan selesai baca apa? Jangan berhenti sini. Tidak mati selama, berarti sempat mati, tapi tidak selamanya gitu loh. Jadi kenapa Yesus menjanjikan memberikan hidup kekal? Ini loh kuasa jadi anak Allah itu. Kuasa kehidupan, kebangkitan dan hidup. Dan ini dikerjakan yang ketiga ya melalui kematian Yesus. Yang minggu lalu kita sudah baca ayatnya agak banyak ya. Saya ulangi satu aja ya, satu aja supaya tidak kebanyakan.
tentang bagaimana kematian Yesus, itu enggak usah ya, itu saya karena banyak ayatnya, satu aja. Tapi saya jelaskan dulu. Kalau manusia mati, manusia pasti mati bukan karena dosa. Kalau Yesus mati bukan karena berdosa, karena menebus dosa. Bedanya di sini, coba dengar baik-baik. Gak apa-apa yang enggak sempat lihat minggu lalu, dengar ini kira-kira dapat gambaran. Tapi kalau mau mendetail ayat-ayatnya bisa belajar minggu lalu. Ketika manusia mati, manusia masuk yang namanya alam maut, Hadis. Atau Hades orang baca. Saya bacanya niru Yunani. Hades atau Hadis, alam kematian, alam maut. Manusia mati masuk ke sana, turun masuk ke sana. Ngapain di sana, saudaraku? Tidur-tiduran? Makan-makan? Nonton bioskop? Di sana ngapain, saudaraku? Di penjara. Di penjara. Jadi tawanan roh. Ditawan. Siapa yang menawan? Siapa penguasa alam maut? Iblis waktu itu. Ya waktu itu, saya katakan sekarang enggak. Kenapa? Nanti saya tunjukkan. Jadi waktu manusia mati, masuk sejak Adam, masuk ke alam maut. Terpenjara di situ, dikurung di situ. Waktu Yesus mati, makanya Yesus jadi manusia, dalam keadaan manusia. Nanti saya jelaskan, bedanya di mana nanti. Kalau manusia seperti kita, apakah berdosa? Lah itu nanti setelah ini. Manusia, mati seperti manusia, Alkitab katakan, matinya sebagai manusia. Kalau manusia mati tadi masuk ke alam maut. Yesus mati juga masuk ke alam maut, sama. Tapi bedanya di mana? Akulah kebangkitan dan hidup. Tubuhnya memang mati, yang mati manusianya, tubuhnya, maksudnya tubuh. Tubuhnya waktu itu di mana? Di WA Group sudah saya jelasin, khotbah nggak sempat. Tubuhnya diturunkan dari kayu salib oleh Yusuf Arimatea, ada ibu-ibunya, Ibu Maria, perempuan-perempuan yang selama ini melayani, nangis, mereka dibawa, kan izin Yusuf Arimatea kan, sama Pontius Pilatus, mau saya kuburkan, ya di taman kepunyaannya. Terus dibawa, dimandikan ya, kayak mayat manusia, ya sudah diem. Mungkin wanita-wanita itu menangis, aduh kasihan ya Tuhan. Nggak ngerti. Makanya waktu Yesus disalib kan siapa itu? Ada yang nangis, Maria Magdalena ya. Jangan tangisi aku, tangisi dirimu sendiri. Kan nggak ngerti misi yang dikerjakan Yesus. Nangis, tubuhnya di situ. Saya mau tanya, apa sih yang disebut mati itu? Karena nanti banyak sudah kan ditanyain. Tuhanmu kok mati? Tuhan kok bisa mati? Tuhan kami enggak pernah mati. Sakar. Ya, Tuhanmu kok mati? Mati sebagai manusia. Yang mati tubuhnya. Orang itu kalau mati terpisah roh dari tubuhnya. Lah kalau manusia tadi mati, tubuhnya saya lebih dalam lagi ya, tubuhnya kan dikubur, rohnya masuk alam maut. Lah Yesus juga gitu, tubuhnya sedang dikafani, terus ditangisi terus dimasukkan kubur. Lah rohnya kemana? Seperti manusia juga masuk ke dalam alam maut. Tetapi waktu itu 1 Petrus 3, 2 Petrus 3 kan sudah saya buka sendiri. Ketika Yesus tubuhnya mati sebagai manusia, rohnya keluar masuk ke dalam alam maut untuk apa? Membebaskan tawanan-tawanan, ada ayatnya itu. Membebaskan para tawanan yang terpenjara tadi sejak Adam, manusia yang mati pasti masuk alam maut, dibebaskan. Ini loh kuasa kebangkitan, makanya saya bukakan Matius 27 kan, waktu Yesus mati kubur-kubur terbelah, orang-orang yang mati bangkit. Saat itu juga loh saudaraku, kubur-kubur terbelah. Jadi gini loh, jangan salah ya, Yesus mati nunggu 3 hari terus baru bangkit itu seolah-olah enggak. Waktu Yesus mati, masuk rohnya ke alam maut, hari itu juga kan waktu Yesus mati menyerahkan nyawanya minggu lalu kita baca. Lalu Yesus berseru dengan nyaring menyerahkan nyawanya. Ketika Yesus berseru nyaring, ya Bapa ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, saat itu juga rohnya keluar, terjadi gempa bumi. Ya Pak baca lagi. Nanti sudah 7 ayat berapa itu? Ini kalau ngulangi jadi panjang. Tapi ini gak gini, gak mendalami lagi. Matius 27 ayat, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, Matius 27 itu ayatnya yang
Berapa? 50. Baca. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Hah? Dan lihatlah. Kok ganti lagi kok gitu Saudara. Kok agak kresek-kresek. Saya ulangi. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi. Gempa bumi. Dan bukit-bukit batu terbelah. Bukit-bukit batu terbelah. Terus. Dan kuburan-kuburan terbuka. Kuburan-kuburan terbuka. Dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Banyak orang itu melihat Yesus hanya sisi manusianya saja. Loh, memang saya sudah ngajarin kan, Yesus itu ada sisi manusianya, ada sisi Allahnya. Yesus bukan Allah itu kan roh, terus gentayangan di muka bumi, tidak. Perlu wadah tubuh. Dan tubuh yang nanti kita akan belajar tubuhnya Yesus. Itu bukan hasil dari perkawinan Yusuf dan Maria. Aku belum bersuami, Roh Kudus akan turun. Saudara Muslim juga ngakui, itu kan bukan hasil dari hubungan suami istri, dari Roh Kudus. Tubuhnya lain dari kita, tapi nanti kita lihat, itu homioma juga, sama, serupa. Nanti kita belajar. Yesus kok mati? Lihat dulu. Jangan baca berhenti sampai Yesus mati. Waktu dia berseru dengan nyaring menyerahkan nyawanya, di tempat ayat yang lain dikatakan, Bapakku, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Yesus bukan menyerahkan nyawa kepada iblis, dalam tanganmu. Nanti itu kita lain kali belajar. Apa yang terjadi? Terjadi gempa bumi. Kubur-kubur terbelah tadi, segala macam tuh. Dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Ada kebangkitan. Nanti Natalnya nyanyi lagu gitu ya. Dan ada kebangkitan yang besar. Oh, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Amin. Dan barang siapa, dan yang hidup akan tidak mati selama-lamanya. Tidak akan mati selama-lamanya. Ada kebangkitan terjadi. Orang-orang kudus yang telah meninggal bangkit. Terus. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Sesudah kebangkitan Yesus baru menampakkan diri. Jangan salah ya, ini ceritanya sekalian di situ. Jadi nanti setelah Yesus bangkit menampakkan diri, setelah kebangkitan Yesus mereka pun juga menampakkan. Yesus menampakkan diri berapa hari? 40 hari. Orang-orang yang bangkit ini juga ikut menampakkan diri. Lalu masuk ke kota kudus menampakkan diri pada orang banyak. Terus coba respon, saya kepingin saudara baca ini. Kepala pasukan dan prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, bukit terbelah, apa yang terjadi, kuburan-kuburan terbuka, memang belum kelihatan orangnya, tapi terjadi yang menggentarkan, mendahsyatkan. Tirai bait suci tiba-tiba terbelah jadi dua. Terus? Lalu berkata, sesungguh ia ini adalah anak Allah. Muncul pengakuan. Ini siapa nih? Orang kafir. Kepala pasukan prajurit yang mengolok-olok, menganiaya itu kan sempat menghina Yesus, meninju Yesus, mengeludahi Yesus, menampar Yesus, itu ada tuh. Mencambuk Yesus. Kayaknya Tuhan kok lemah. Kan maaf pandangan saudara seberang itu yang disebut kejayaan, kemuliaan itu menang perang. Wow, gagah, sangar, menangan. Tuhan kok dikaploki menengai, diludahi menengai, dicambui menengai, disuruh mikul sayup menengai. Itulah orang Kristen. Yesus ngasih teladan, ini loh anak Allah itu seperti ini. Jika orang menampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Kalau orang nampar pipi kanan, tetap berikan pipi kiri. Kalau seterumu lapar, beri makan. Seterumu haus, beri minum. Kalau seterumu tidak punya pakaian, beri pakaian. Kalau seterumu tidak punya tempat tinggal, beri tumpangan. Kasihi musuhmu. Itu loh Tuhan Yesus. Yesus waktu disalib, misuh-misuh, muni-muni, marah-marah, maki-maki. Aku ini Tuhan, gini kan, aku ini firman jadi manusia, kurang ajar kamu. Aku dipenteng. Enggak,
Yesus ngomong apa? Bapa, ampuni mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Loh, minta ampunkan sama Bapa, kalau enggak, loh ini firmanku loh. Anakku kamu gini. Tedel-edel ya. Bapak ampuni, mereka enggak ngerti. Aku nih firman yang keluar dari engkau jadi manusia. Ampuni, mereka enggak ngerti. Karena memang tujuan Yesus datang ke dunia adalah untuk mati, menebus dosa. Dengan cara apa? Masuk ke dalam alam maut, membebaskan teman. Ini benar-benar anak Allah. Terus kenapa orang yang hidup, bangkit dan hidup, itu disebut Lukas 20, anak Allah? Kayaknya enggak nutut. Satu lagi nanti, ini baru ngulangi aja sudah lama. Lukas 20, saya ini kadang buat catatan banyak banget, yang saya khotbahkan cuma 1/3, 1/4 gini. Lukas 20, kalau saya cepet-cepet nanti Anda enggak ngerti. Lukas 20 ayat 36. Lukas 20 ayat 36. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka ini saudara dan saya sudah percaya Yesus ini loh saudaraku. Keadaan kita yang sudah percaya Yesus setelah mati mengalami kebangkitan itu. Terus Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah. mereka ini saudara dan saya. Seperti malaikat-malaikat adalah anak-anak Allah. Saya beritahu saudaraku. Yang disebut anak-anak Allah di Alkitab itu banyak. Makanya ketika orang ngomong, lu Yesus, lu Allah kok punya anak? Karena kue pikiranmu duniawi. Yang dimaksud anak itu berarti ada bapaknya kawin sama seorang wanita ibu, melahirkan anak, itu pikiranmu. Lah malaikat ini disebut anak-anak Allah. Apakah Allah kawin sama siapa melahirkan banyak malaikat? Tidak. Itu sebutan, katakan sebutan. 1, 2, 3. Yesus anak Allah itu sebutan. Disebut, gelar. Malaikat juga anak-anak Allah. Kita pun anak-anak Allah, amin. Ya kan, ibu kita kan ibu masing-masing. Masa Allah kawin sama ibu kita. Orang Kristen enggak primitif, enggak goblok. Makanya jangan goblok, amin. Belajar. Yang goblok di luar sana silakan kalau enggak mau belajar. Tanya itu terus. Allah kok punya anak? Kadang-kadang saya tuh jengkelnya gini, mungkin memang mencobai. Udah dijelasin ya, masih tanya itu terus, berarti menggobloki. Ya, Anda capek sendiri jelaskan. Yang penting itu urusan kamu, goblok itu urusanmu. Tapi saya enggak mau umat Tuhan goblok, amin. Anak-anak Allah, engkau anak-anak Allah, amin. Engkau ngerti. Engkau jadi anak-anak Allah ini disebut anak-anak Allah, dijadikan anak-anak Allah. Itu karena karyanya Kristus melalui penciptaan tadi pertama, dengan gambarnya. Kedua dengan kedatangannya sebagai terang, datang pada terang. Mengenal dia, menerima dia, diberi kuasa. Jadi anak yang ketiga, melalui kematian Yesus. Minggu lalu baru berhenti di sini. Kematian Yesus ini memberi kita kehidupan. Ini saya menjelaskan, punya banyak cara menjelaskan, terlalu banyak. Poin-poin menjelaskan kematian Yesus. Apa itu lagunya Mas juga memberi kehidupan dulu. Apa itu kematiannya, salibmu memberi apa? Ya itulah. Memberi kehidupan. Kok bisa Yesus mati, saya jadi hidup? Nah ini penjelasannya ketika Yesus mati, tubuhnya, rohnya seperti manusia masuk alam maut. Tapi masuk untuk membebaskan orang-orang yang mati, roh-roh orang mati yang tertawan. Sehingga sekarang kita tidak perlu takut. Barang percaya padaku, kamu yang hidup, mereka yang hidup, tidak akan mati selamanya. Jadi kalau kita yang hidup ini, saudaraku, karena kita jadi anak-anak Allah, ketika mati, seperti ibunya Mas Yuga, almarhum ayah saya, ketika mati, bayangan saya, itu seperti orang kan tidur, buka mata loh, terus pindah tempat. Saudara. Kalau Yesus belum mati sebagai manusia, turun dalam kerajaan membebaskan, ketika Anda buka mata, loh di penjara. Tertawan di situ, alam maut. Tetapi Yesus janji pada penjahat di sebelah kanannya, hari ini juga engkau bersama-sama aku di mana? Firdaus. Firdaus itu terjemahan Taman Eden dulu, paradisos. Ya, Taman Eden. Taman Eden sudah tidak ada Adam, Adam dibuang dari Taman Eden. Yesus ada di situ. Ngumpulkan lagi manusia untuk bersekutu dengan dia di situ. Ini loh anak-anak Allah, saudara. Jadi ini kuasa jadi anak Allah. Waktu Anda mereka yang masih hidup tidak akan mati selama. Waktu Anda kan akhirnya mati, tapi tidak selama-lamanya buka mata. Ya, karena mereka adalah anak-anak Allah, karena mereka tadi belum selesai bacanya.
Karena mereka telah dibangkitkan. Dibangkitkan. Jadi orang yang mengalami kuasa kebangkitan dan kehidupan dari Yesus, inilah yang disebut anak-anak Allah. Yang mati akan hidup, yang masih hidup tidak akan mati selamanya. Jadi ketika, maaf ya, ini gambaran saya, ketika Anda mati, kan orang mati kan habis napas, tubuhnya di sini, rohnya bersama Yesus di Firdaus. Ngalami persekutuan dengan Yesus yang abadi. Ya nanti ada cerita selanjutnya memang. Ya, oke. Jadi yang ketiga ya. Jadi pertama apa? Apa yang Yesus lakukan untuk menjadikan kita anak-anaknya? Anak-anak Allah, maaf. Yang pertama dengan menciptakan sebagai sang firman, menurut gambarnya. Yang kedua, dengan ketika manusia jatuh dosa di dalam kegelapan, datang ke dunia sebagai terang. Supaya orang datang kepadanya menerima kuasa. Menjadi anak-anak Allah. Kuasa anak-anak Allah itu saya simpulkan ada dua. Ya, melalui kematian Yesus, ngalami yang pertama, yaitu kehidupan. Anak Allah itu kuasa kebangkitan dan hidup, tidak mengalami kematian. Anak-anak Allah itu tidak mati. Malaikat mati, saudaraku, malaikat, coba gini, ini bisa jawab. Kenapa setan kok masih gentayangan? Kenapa setan Tuhan biarkan? Setan itu apa sih saudaraku sebetulnya? Malaikat. Malaikat yang telah jatuh, memberontak. Malaikat bisa mati enggak? Lu harus ngerti loh. Malaikat itu bisa mati enggak? Lu enggak bisa loh. Lu jangan salah. Saudara. Makanya saya pernah dengan teman saya waktu doa peperangan, doa apa, ngusir setan. Ini kalau teologianya kurang, tapi itu dulu waktu mahasiswa. Kan kami tolak, kami tengking iblis, pergi keluar gini harus dari tempat ini, biasa kan doa gitu. Terus teman saya tiba-tiba sebelah saya, aku bunuh kau iblis, ngamuk-ngamuk sendiri. Ini kesurupan karena saking jengkel ya, kita doakan apa saya lupa itu. Saya cuma agak heran, waktu itu ya belum belajar ngerti, tapi itulah. Kalau enggak ngerti, iblis mau dibunuh. Enggak bisa. Maaf saudaraku, iblis itu dulunya kan malaikat, berarti dulunya juga anak-anak Allah. Itu di Ayub ada. Iblis itu juga, jadi waktu anak-anak Allah datang, itu termasuk iblis. Loh, iblis itu anak-anak Allah juga loh, hati-hati loh. Loh, saya anak-anak Allah, tapi kok iblis kelakuanmu? Enggak heran, iblis juga anak-anak Allah. Tapi yang ciptaan ini juga disebut anak-anak Allah. Baru ngerti kan, saudara? Kalau enggak belajar, enggak ngerti. Enggak bisa mati. Lah manusia kok mati? Iblisnya aja yang jahat, biangnya kejahatan, enggak mati. Lu itu paling jahat loh. Manusia paling cuman dipengaruhi iblis, lah kok mati? Makanya dikasih kuasa kebangkitan dan hidup. Yang enggak mau ya sudah mati, siksa kubur ya silakan gitu ya. Oke, jadi mengalami kuasa melalui kematian Yesus menerima kebangkitan dan yang kedua, ini aja karena lainnya enggak nutut. Baru poin 3 nih. Poin 3 melalui kematian Yesus, Anda menerima kebangkitan dan kehidupan. Ya, melalui kematiannya turun dari zaman dibebaskan supaya Anda bisa terima hidup. Yang ketiga, disucikan dan dikuduskan. Kita kembalikan dulu ke ayat Efesus 1 ayat 4. Baca. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ini rencana Tuhan, yaitu supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ini rencana Tuhan menjadikan anak-anaknya di bawah itu yang dimaksudkan anak-anak Allah kan kita dalam Yesus. Itu untuk kita, anak-anak Allah yang direncanakan jadi anak-anak Allah, diciptakan menurut gambarnya Yesus. Supaya kudus dan tak bercacat. Ini loh anak-anak Allah itu. Yang pertama anak-anak Allah itu tidak akan mati sebetulnya. Wong bapaknya kan, anak kan kayak bapaknya. Wong bapaknya kekal masuk anaknya mati. Karena salah makan ini. Salah kedaten, salah makan kan makan buah kuldi. Buah pengetahuan baik dan jahat. Salah makan. Ya kan mati. Padahal tidak bisa mati, Yesus datang supaya kamu terima kebangkitan dan hidup, supaya jadi anak-anak Allah lagi. Yang kedua, anak-anak Allah itu ternyata bicara menjadi hidup kudus tak bercacat. Diberi kuasa, jadi anak-anak Allah, supaya mengalami kebangkitan dan hidup, tidak mati, juga mengalami kehidupan yang suci. Katakan kehidupan yang suci, 1, 2, 3. Kehidupan yang suci. Itulah anak-anak Allah. Melalui kematian Yesus, baca. Kolose 1:22. Lihat. Jadi saya tidak ngarang, ini
karangannya pendeta, asal ngomongnya. Kalau ayat-ayat yang saya katakan tadi buka khotbah minggu lalu. Ini juga ada ayatnya. Coba Kolose 1:22. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Tubuh jasmani Yesus yang mati ini loh saudaraku. Makanya inilah tubuhku. Kita perjamuan kudus itu. Inilah darahku. Roh kan enggak punya darah saudaraku. Darah itu berasal dari mana? Dari tubuh loh ya. Ada roh berdarah. Nah, makanya saudara jangan percaya kalau hantu-hantuan ada roh hantu, ada darah gitu. Enggak percaya aku. Wong roh itu kalau saudara mana perlu belajar. Roh itu harafiahnya angin, udara, ruah bahasa Ibrani, roh, ruah. Angin atau udara. Pneuma, nafas juga artinya. Masa udara keluar darah? Berarti itu cuman ditakut-takuti. Masih takut enggak sama hantu? Bujuan coba keluar darah. Ya, tubuh jasmani Yesus main dibedakan. Yesus dalam tubuh jasmani, Yesus dalam roh yang turun dunia. Itu roh Kristus. 2 Petrus 3 disebut itu. Jangan salah, saudara. Makanya sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk ada tujuannya. Untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Saya mau tanya, manusia itu suci, kudus, sempurna enggak, saudara? Manusia, secara umum? Enggak. Ya kan hidup dalam gelap, makanya Yesus datang dalam dunia untuk menerangi kegelapan dunia. Supaya yang percaya menerima dia, tadi kan mereka menolak, enggak percaya, itu urusan masing-masing, tetap dalam gelap. Tapi yang menerima percaya diberi kuasa, jadi anak-anak Allah. Kuasanya itu 2, menerima kuasa kehidupan. Juga yang kedua ini, saudara, kuasa apa? Hidup suci. Anak-anak Allah kan diciptakan menurut rupa gambar Allah. Supaya mereka dirancangkan supaya mereka kudus tak bercacat di hadapannya. Ternyata manusia bukan kudus. Manusia justru kudus. Banyak cacatnya, enggak sempurna, rusak. Ayo berkaca dengan diri kita. Anda manusia bukan? Ya apa hidupmu? Jujur kacang hijau. Bagaimana hidup kita sebagai manusia ini? Makanya Yesus datang diberi kuasa melalui kematiannya supaya kamu kudus tak bercacat di hadapannya. Ayatnya banyak. Cuman karena waktu, saya mau lompat nanti minggu depan saya perdalam. Karena ini penting sebelum saya tutup. Ayat Roma pasal 3. Ini belum selesai ya. Karena waktu terus. Roma 8 ayat 3 sampai 4. Ini yang terakhir deh, karena waktu ya. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri di dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Serupa tadi ya, homioma itu. Yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Oh, ini kan panjang kan ayatnya, coba saya sederhanakan. Loh jangan, anu aja dulu, itu aja, sini aja dulu ya. Sebab apa yang enggak mungkin dilakukan hukum Taurat. Ini bukan tidak bisa, ayat ini tidak mungkin. Hukum Taurat itu hukumnya Allah. Allah kan hukumnya kan suci, kudus, mulia, sempurna. Bukan enggak bisa, tidak mungkin, beda loh saudara. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat. Karena apa saudaraku? Coba perhatikan. Tidak berdaya oleh daging. Maksudnya apa? Ini saudara harus baca semua. Manusia ini diberi hukum Taurat. Supaya hidup suci. Sebetulnya kalau mau panjang saudaraku ya, Yesus itu melakukan supaya kita jadi anak Allah itu tidak kurang-kurang. Sejak menciptakan, sejak jatuh dosa. Firman kan sering turun ke dunia. Berulang kali Allah berbicara, berulang kali. Hukum Taurat itu kan, itu juga penampakan teofani. Yesus itu teofaninya Allah. Allah itu tidak kelihatan, ketika nampak, itulah Yesus. Nanti lain kita belajar. Disebut malaikat Yahweh, malak Yahweh, segala macam. Seperti manusia, pokoknya menampakkan diri berbicara. Ya, itu kan memberi tuntunan, termasuk hukum Taurat. Makanya sampai Daud ngomong dalam Mazmur, firman-Mu pelita bagiku, bagi kakiku terang, bagi jalanku. Sudah diberi petunjuk, supaya hidup suci, supaya jadi anak-anak Allah.
tetapi tidak berdaya oleh daging. Dagingmu dan dagingku inilah yang jadi masalah. Daging itu tubuh, soma, sarki. Itu bicara kemanusiaan kita ini loh, yang menjadi kendala. Hukum Taurat ini jadi tidak mungkin, karena daging kita ini daging yang berdosa, tubuh berdosa. Ini bahasin tubuh aja panjang, saya harus singkat. Wis leken percaya wae, tubuh kita ini tubuh berdosa. Sudah kemasukan buah kuldi, buah larangan yang dilarang Tuhan dimakan, mudah jadi tubuh berdosa. Buktinya apa? Mati. Itu bukti utama. Tidak ada orang tidak berdosa. Kalau tidak berdosa, tidak akan mati. Lah makanya di sini katakan karena tidak berdaya telah oleh daging, hukum Taurat ini dilakukan oleh Allah sendiri dengan cara lain. Bukan berarti Allah kehabisan akal, tidak. Memang harus seperti ini. Nanti ini panjang kalau jelas. Dilakukan oleh Allah dengan cara jalan apa? Saudaraku mengutus anaknya, tulisan jadi kecil-kecil ya karena banyak. Anaknya sendiri dalam daging. Makanya kenapa Yesus jadi manusia, jadi daging. Mana tadi? Dalam daging yang serupa. Ingat, serupa ini homioma, bukan sama. Saudara bisa bedakan, serupa, mirip, seperti dengan sama lain. Jadi tubuh Yesus itu serupa, katakan serupa, 1, 2, 3. Seperti, 1, 2, 3. Dengan tubuhnya kita, tapi tidak sama. Loh, kalau saya mati untuk diri saya sendiri, tidak bisa nebus dosa. Tubuh saya tubuh ya sama saja dengan Anda. Tubuhnya Yesus lain. Dikandung dari Roh Kudus. Saya mau jelaskan itu, panjang. Ini yang membuat akhirnya serupa dengan daging yang serupa loh ya, mirip. Ini unik saudaraku, kita ini diciptakan serupa, seperti, nurut dengan gambarnya Yesus. Berarti kita sama dengan Yesus enggak? Hati-hati loh. Kita homo atau homi? Homo itu sama, homi itu mirip seperti. Dengan Yesus kita sama apa seperti? Seperti. Jangan salah loh, seperti. Lah Yesus ketika jadi manusia, Yesus tidak sama dengan seperti kita juga gitu loh. Lucu ya. Unik, bukan maaf kok lucu, unik ya. Manusia diciptakan seperti itu, seperti gambarnya Yesus. Yesus jadi manusia itu seperti enggak sama loh gambar kita. Yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Seperti mirip seperti daging yang dikuasai dosa karena dosa. Terus ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Supaya daging yang berdosa ini dijatuhi hukuman. Apa hukuman? Sekarang gini loh, hukuman dosa itu apa sih? Harus ngerti. Pinter sekarang sudah cuma gunung ini. Pinter. Hukuman dosa, yang paling penting apa? Yang paling utama hukuman dosa itu apa? Kalau miskin, mesti kan dibahas itu. Kamu berdosa jadi miskin loh. Kamu berdosa diazab Allah. Kamu itu ecek-ecek. Ya syukurlah itu. Tapi yang utama hukuman dosa akibat dosa adalah maut atau mati. Yesus menerima dijatuhkan hukuman dosa mati. Walaupun dia tidak berdosa, lah itu tidak cukup ayatnya. Minggu depan. Ya, inilah yang dikerjakan Yesus. Anda biar ngerti ini. Anda biar ngerti Yesus gambarnya. Yang sejati manusia itu begini. Oh, ini yang dikerjakan. Kesimpulan terakhir, karena waktu yang. Kan kita dijadikan anak-anak Allah nih ya. Anak-anak Allah itu kan tadi hidup selamanya. Nggak bisa mati. Anda bisa mati enggak? Masih bisa. Terus yang kedua, jadi anak-anak Allah itu kan syaratnya kok. Makanya kalau maaf ya, kalau khotbah yang jadi anak-anak Allah itu harus hidup penuh kasih. Memang itu ada ayatnya, hendaklah kamu mengasihi supaya seperti Bapamu di surga yang sempurna. Itu kan itu kesimpulannya di situ, baik orang yang baik sama orang jahat. Gitu-gitu. Banyak, harus gini, harus gitu. Sudahlah, saya cuma simpulkan 2 aja. Jadi anak-anak Allah itu enggak bisa mati. Kita masih bisa mati enggak? Ini aja Mas, sudah enggak mungkin Pak. Yang kedua aja ini loh. Jadi anak-anak Allah itu hidup kudus, suci, tak bercacat celah, alias sempurna. Sempurna enggak? Suci kudus enggak hidupmu sebagai anak-anak Allah? Tapi kenapa Anda berani katakan? Tambah mikir. Aku ini anakmu. Kami anak-anak Allah. Nah ini kan belum selesai khotbahnya. Hidup suci enggak? Itu anak-anak Allah loh itu. Makanya ada lagu.
Apa? Ya Aba, Bapa, apa? Ini aku anakmu. Terus apa? Layakkanlah seluruh hidup. Ada maksudnya. Layak enggak kami disebut anak-anak Allah? Ya doanya layakkan kami. Hidup suci, hidup kudus, supaya enggak mati. Oke lah, minggu depan. Ini jadi PR, coba renungkan, saudara. Itu loh kehidupan anak-anak Allah sejati. Yesus lakukan ini supaya Anda enggak mati, supaya Anda hidup suci. Lah cuman kan waktu saya enggak jelaskan, lupa, pada faktanya kok masih bisa mati, pada faktanya kok masih, hidup saya kok masih banyak enggak benar. Hukum Taurat tidak mungkin, karena tidak berdaya oleh daging. Dagingnya siapa ini? Manusia. Tapi ketika di dalam dagingnya Yesus digenapi hukum Taurat. Makanya aku datang menggenapi hukum Taurat sebagai daging. Selesai hukum Taurat itu, kalau di tubuhmu enggak sanggup. Nah inilah nanti ada ceritanya tubuh Yesus ini. Waktu berjalan dan sampai cekap semanten. Masih PR ya, coba jadi perenungan Anda. Harus belajar terus, harus belajar. Kalau Anda jadi orang Kristen enggak belajar, enggak ngerti apa-apa. Tuhan ini meh ngopo sih, ngertinya Tuhan berkati aku, Tuhan tolong usaha. Saya juga punya usaha. Kalau hidup orang Kristen cuma begitu-begitu aja, engkau enggak ngerti rencana Allah yang besar dalam hidupmu. Untuk menjadikan kau kudus tak bercacat di hadapannya. Untuk menjadikan kau hidup selamanya. Anak-anaknya, itu baru dua, banyak. Saya simpulkan di situ dulu. Mari kita berdoa, jadikan ini kerinduan kita. Jadikan ini visi hidup Anda, jadi anak-anak Allah ya. Coba mikirin pulang ini, aku jadi anak-anak, dijadikan anak-anak Allah ya. Oleh Tuhan Yesus ya, diberi kuasa ya. Karena aku telah mengenal percaya. Dan biar itu terjadi. Makanya kenapa saya tidak khotbahkan harus begini, begitu, percuma Anda enggak, dagingmu tidak sanggup. Walaupun nanti juga harus diajarin standarnya. Tapi paling tidak Anda harus ngerti. Tanpa Yesus, tidak mampu saudara. Jika bukan karena Yesus, mari kita berdoa.